udah lama banget nggak ketemu dan kembali lagi sama aku Elsa. Di sini aku akan sampaikan lagi apa yang aku dapat dari pertemuanku yang ketujuh di kelas humanistik, konseling humanistik. Kemarin itu kalau kalian udah lihat di 3 pertemuan terakhir ini kita udah bahas tentang three core condition, di mana di situ di pertemuan 5 itu aku bahas kongruen. Terus yang ke-6 itu tentang menerima tanpa syarat. Dan sekarang ini kita masuk ke empati. Oke, berarti sekarang kita ada di sharing insight yang ke-7. Nah, sekarang ini aku bahas tentang dimensi psikologis konseling untuk si konselor, di mana di situ ada empati, pemahaman empatik, dan respon empatik yang akurat. Nah, pendekatan person center, kalian udah pada tahu ya pendekatan person center, dulu juga udah pernah aku bahas. Pendekatan person center ini akan jadi satu-satunya cara untuk membangun rapport, untuk membangun hubungan konselor dengan konseli. Jadi, person center ini bisa dibilang jadi teknik yang khusus dalam membangun rapport gitu. Sedangkan teknik-teknik pendekatan yang lain itu sebagai pelengkapnya yang bisa melengkapi gitu. Makanya person center ini dibilang khusus gitu. Nah, person center itu pemahaman mendasar soal membina konseli. Dari tekniknya pendekatan person center ini kita belajar soal pemahaman yang mendasar tentang bagaimana cara kita membina konseli. Makanya dibilang khusus gitu kan. Karena di situ juga kita belajar tentang self awareness gitu, masih dasar tentang self awareness, dan soal cari solusi dan lain-lain itu ada pada teknik-teknik yang lain, bisa dengan pendekatan-pendekatan lainnya gitu. Nah, bicara tentang konseling itu pastinya ada koneksi. Sekarang kita masuk ke koneksi. Koneksi itu kan pastinya harus ada dalam konseling. Jadi kayak kenapa harus ada? Karena kalau konselor itu nggak kekoneksi sama konseli, yang tadinya konseli itu nggak punya koneksi nih sama dirinya sendiri, ditambah lagi dia nggak punya koneksi sama kita sebagai konselor. Nah, padahal tujuan kita ini adanya konseling itu kan kita sebagai konselor membuat si konseli ini supaya dia bisa terkoneksi dengan dirinya sendiri. Nah, kalau kita sebagai konselor nggak terkoneksi dengan konseli, gimana caranya konseli bisa terkoneksi dengan dirinya sendiri? Makanya koneksi itu penting dalam sesi konseling gitu. Nah, pemaknaan apa sih yang hadir dari kata koneksi? Kalau bicara soal koneksi itu kan bisa dibilang ada hubungan gitu, ada jaringan kayak wifi aja gitu, kayak wifi kalau misalnya kita sambungin ke HP. Nah, itu kalau kita tahu passwordnya pasti langsung terhubung kan. Sama kayak kita jadi konselor dengan konseli itu harus terhubung satu sama lain gitu. Oke, masuk ke empatinya langsung. Biasanya kalau kita ini punya temen atau punya sahabat gitu ya, itu kalau kita udah connect nih sama mereka, kita kan kalau udah sahabat tuh pasti kita udah connect banget sama temen kita kan. Nah, kalau kita udah connect sama mereka pasti ada empati, ya kan? Pasti ada empati di situ. Nah, pemaknaan empati dalam konteks konseling itu maksudnya bukan jadi satu. Misalnya kayak konseling kita nangis, kita ikut nangis. Itu sebenarnya empati sih, cuma terlalu berlebihan ya. Jadi bukan menjadi satu dengan yang punya masalah gitu, bukan. Empati itu artinya kita memahami, kita bisa merasakan, dan konselor dan konseli itu tetap menjadi pribadi yang berbeda. Gak jadi satu, tapi masih jadi pribadi yang berbeda, A sama B gitu, cuma masih sama-sama memahami gitu. Si konselor itu memahami si konseli, terus kita bisa merasakan gitu, dan posisinya kita tuh tetap berbeda dengan mereka gitu, tapi dapat terkoneksi gitu. Jadi terkoneksi gitu satu sama lain, beda sama jadi satu. Terkoneksi sama jadi satu tuh beda guys. Jadi intinya di sini tuh kita bisa memahami konseli kita, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh konseli kita karena adanya koneksi. Kalau kita nggak kekoneksi sama dia, paling kita kayak cuma oh iya. Padahal kita nggak ngerti maksudnya itu apa. Tapi kalau kita udah terkoneksi itu pasti kita bisa empati sama dia gitu. Oke, next.
masih seputar empati di sini, ada tokoh namanya Daniel Goleman. Itu dia bahas emotional intelligence. Terus ada Paul Ekman, dia juga yang bahas tentang emosi. Mereka berdua ini Daniel Goleman dan si Paul Ekman ini, mereka punya teori tentang tipe-tipe empati. Jadi empati itu punya tipe-tipe. Empati itu nggak cuma sekedar ada empati, tau lah empati. Tapi ada tipe-tipenya guys, gitu. Nah, jadi empati itu banyak guys tipenya ya. Yang pertama itu empati secara kognitif. Jadi kita dengerin konseling ngomong apa aja, dia cerita apa aja tuh kita dengerin, kita pahamin perspektif konseling, terus kita memahami bagaimana perasaan orang lain dan apa yang mungkin mereka pikirkan. Biasanya disebut memahami perspektif orang lain dan menggunakan perspektif kita untuk memahami perspektif orang lain. Jadi kita lebih pakai pikiran yang sama, bukan perasaan tapi belum ke perasaan. Jadi lebih pakai pikiran lah intinya kalau yang kognitif ini. Terus yang kedua itu tipenya empati secara emosional. Jadi kalau kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain secara fisik, kayak kok dia cerita aku yang nangis gitu, kok dia cerita sedih, gue juga ikut sedih gitu. Nah, itu namanya empati emosional. Jadi di situ melibatkan perasaan. Udah mulai melibatkan perasaan. Sensasi fisiologis, misalnya dada kita jadi berat gitu, kayak orang cerita kita kayak nahan nangis gitu kan. Terus di sini tuh kita pakai mirror neuron di otak gitu, dan kita bisa menumbuhkan koneksi emosional mendalam, tapi bisa juga terasa berlebihan. Jadi kalau yang pertama tadi itu lebih ke pikiran ya, perspektif gitu, dan kalau yang emosional itu udah mulai masuk ke perasaan. Dan yang ketiga ini empati welas asih. Empati secara welas asih. Jadi kita memahami, kita juga ikut merasakan, dan kita juga ikut mencari solusi. Kita ikut membantu mereka gitu. Tapi syaratnya tanpa mengorbankan diri kita sendiri. Gitu. Jadi kita ikut bantu mereka kalau kita diperlukan aja gitu. Jadi tipe ini tuh kita nggak cuma sekedar ngerti, sekedar ikut merasakan apa yang mereka rasakan, tapi kita juga ikut bantu mereka gitu. Jadi kita ikut bantu mereka, ingat, tapi tanpa mengorbankan diri sendiri. Misalnya mengorbankan diri sendiri itu maksudnya kayak gimana? Jadi kita bantu dia, tapi kita nggak ngorbanin diri kita. Misal kita bantu orang, itu sampai kita demi bantuin teman kita tuh kita harus pinjem uang teman kita, sampai kita harus ngutang ke teman kita. Itu namanya kita mengorbankan diri kita sendiri gitu. Jadi bukan yang seperti itu. Dan balik lagi, kita itu bantu mereka kalau kita diperlukan saja gitu. Dan kalau emang mereka butuh, ya kita bantu sewajarnya gitu, tanpa mengorbankan diri sendiri gitu. Oke. Setelah bahas tipe-tipe empati itu juga punya elemen empati itu ada menurut Teresa Wiseman. Itu yang pertama, elemennya itu melihat dunia dari kacamata orang lain. Itu empati. Terus tidak menghakimi situasi orang lain sebagai usaha melindungi diri dari situasi menyakitkan atau ingin mengendalikan. Terus yang ketiga, memahami perasaan orang lain. Terus yang paling penting adalah mengkomunikasikan pemahaman kita terhadap perasaan orang lain. Jadi nggak sekedar gue ngerti banget kok rasanya jadi lo gitu, bukan sekedar itu aja tuh nggak cukup gitu, karena nanti jadi kalau cuma kayak bilang iya gue ngerti banget kok rasanya jadi lo, itu jadi aneh kalau dalam sesi konseling gitu. Makanya perlu skill yang lebih lanjut soal empati. Makanya penting kita belajar empati gitu kan. Terus ada juga tokoh lain namanya Brené Brown. Nah, empati menurut dia ini, empati itu pilihan, tidak melihat orang lain. Jadi empati itu pilihan, ya semua itu tergantung diri kita sendiri, kita mau empati sama dia atau enggak. Ya kalau kita jadi konselor itu harus wajib mesti ada empatinya gitu. Dan
tidak melihat orang lain kayak kasihan dan memilih pilihan buruk gitu. Jadi empati itu sesederhana mendengarkan, tahan merasakan apa yang dia rasakan, itu namanya empati. Kita tahan apa yang dia rasain tuh, kita jangan ikut-ikut nangis sampai yang malah jadi nggak fokus gitu. Lalu kita memfasilitasi ruang berproses, menahan keinginan dan respon menghakimi, terus terkoneksi secara emosi dan kita mengkomunikasikan pesan menyembuhkan. Kita juga bisa tunjukkan empati kita dengan bilang kamu nggak sendiri gitu. Itu namanya empati. Terus pada intinya secara keseluruhan itu empati itu menaruh diri kita sendiri dalam posisi orang lain. Kita taruh diri kita pada posisi orang lain dan kita coba untuk terkoneksi dengan mengakses pengalaman pribadi yang serupa. Misalnya teman kita tuh cerita soal putus cinta, tapi kita belum pernah pacaran. Kita nggak tahu rasanya diputusin sama pacar itu kayak gimana gitu. Terus kita bingung responnya gimana menurut pengalaman kita, karena secara pengalaman kita belum pernah pacaran. Nah, itu kita bisa lihat dari pengalaman-pengalaman lain yang ada kaitannya dengan penolakan gitu. Jadi kita nggak cuma orang cerita putus cinta berarti gue harus kaitin sama kejadian gue sama pacar gue juga gitu. Nah kalau emang belum punya pacar, kita kaitin juga, kita bisa kaitkan juga dengan pengalaman lainnya yang intinya tuh sama gitu, sama-sama dapat penolakan gitu. Jadi nggak cuma tertuju pada satu topik aja gitu. Nah, terus Rogers, saya masih ingat lah Rogers ya. Rogers itu secara khusus juga menjelaskan soal empati, pemahaman empatik, dan bagaimana memberi respon empati yang akurat. Jadi dengar, pahami, terus komunikasikan. Nah, itu empati menurut Rogers. Jadi menurut Rogers itu yang bisa kita pelajari adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Kita dengerin konselor mau ngomong apa, kita biarkan konselor kita cerita apapun, terus kita dengerin sepenuh perhatian kita. Perhatian kita hanya tertuju pada konselor kita. Terus kita mendengarkan aktif yang efektif. Jadi dengarkan kata-kata yang dipilih sama konselor dalam berkomunikasi. Dengarkan perasaan apa yang ada di balik intonasi kata-kata. Terus bisa mengkomunikasikan pola perasaan di balik apa yang dikatakan konselor. Nah, seperti itu Rogers. Terus masih di empati. Modal berempati, ada modalnya juga nih. Modal berempati itu yang pertama, kesediaan untuk mau memahami dunia internal konselor. Sebagai konselor tuh kita harus pahami dulu dunia internalnya konselor. Terus bisa dilakukan jika kita menerima konselor kita tanpa syarat, dengan sadar gitu. Makanya kalau dari three-core condition itu yang pertama itu harus kongruen. Kalau udah kongruen pasti bisa menerima tanpa syarat, dan pasti kalau mau berempati juga itu harus dilakukan oleh orang yang kongruen. Makanya three-core condition ini tuh benar-benar harus, wajib kudu mesti ada untuk konselor gitu. Terus modal lainnya itu seperti cermin yang memantulkan kembali refleksi dengan jernih. Kalau kita punya harapan ke konselor supaya gue mau bikin konselor gue tuh untuk biar nggak sedih lagi. Nah itu berarti cermin kita nggak bersih gitu. Nah itu dari empati. Kalau kita udah berempati sama konselor kita itu pasti ada hasilnya. Hasil dari empati, pemahaman empatik, dan respon empatik akurat. Itu yang pertama, konselor itu percaya pada konselor. Kalau kita empati sama konselor kita, konselor itu akan percaya sama konselor dan dia akan terbuka sama kita. Terus yang kedua, konselor akan nyaman menjadi dirinya sendiri. Yang ketiga, konselor mudah berempati dan mulai berempati pada dirinya sendiri. Ada rasa peduli juga sama dirinya sendiri. Terus konselor itu mulai menerima dirinya sendiri kalau kita empati sama mereka. Terus konselor juga mulai memproses pemaknaan pengalaman atau experiencing. Terus yang keenam, konselor juga mulai mengenal dinamika dunia internalnya dengan dukungan dari konselor.
mulai muncul self-awareness tentang hal yang terlewatkan. Dan yang terakhir, hasil dari empati ini, konselor akan mulai merasa terkoneksi sebagai manusia. Dia akan mulai terkoneksi dengan dirinya sendiri. Dan rasa kesendirian atau shame itu berkurang bagi konselor. Nah, makanya penting bagi konselor itu untuk menuangkan, untuk menunjukkan rasa empati kita untuk konselor kita. Karena seperti yang aku bilang tadi, kalau konselor itu datang konseling dengan posisi yang tidak terkoneksi dengan dirinya sendiri, makanya kita harus punya koneksi sama konselor kita supaya konselor kita itu bisa terkoneksi dengan dirinya sendiri. Begitu caranya, ya kita harus berempati, tunjukkan empati kita pada konselor kita. Dan dari 3 core condition itu, modal berempati seperti yang tadi aku bilang dilakukan oleh orang yang kongruen. Jadi konselor itu juga harus jadi kongruen supaya kita juga bisa memiliki modal berempati gitu. Dan dilakukan juga jika kita menerima mereka tanpa syarat. Begitu guys, seputar empati mungkin segitu dulu yang aku dapatkan. Semoga kalian bisa mengerti, dan apa yang aku sampaikan ini semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Thank you.